Artinya perubahan tadi tidak akan menyelesaikan persoalan konflik di Papua ya, justru sebaliknya akan semakin mengintensifkan gitu. Kalau kita coba cermati ya sejarah penanganan konflik Papua ya, sejak Papua diintegrasikan ke Indonesia, sejumlah pendekatan sudah dicoba oleh pemerintah, tapi ada satu yang belum. Karena itu satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik Papua dapat konflik Papua dapat diselesaikan secara bermartabat. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk Tribunnews TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Saat ini kita berada di kantor Imparsial dan kita juga sudah bersama dengan Mas Gufron Mabruri selaku Direktur Imparsial Indonesia. Halo Mas Gufron, halo, apa kabar Mas? Kabar baik Mbak Maya. Baik Mas, Alhamdulillah baik. Mas Gufron, hari ini kita akan membahas konflik yang sedang tegang di Papua. Bahkan konflik tersebut sudah berlangsung cukup lama, sampai saat ini masih memakan banyak korban jiwa, terutama masyarakat sipil. Sebenarnya apa sih Mas akar dari permasalahan yang mendasar dari konflik Papua yang berkepanjangan ini Mas? Ya, saya kira sudah banyak riset kajian yang menelaah sumber utama konflik Papua ya. Banyak salah satunya misalnya hasil kajian tim LIPI yang sudah mengidentifikasi, memetakan apa saja sumber-sumber utama konflik Papua, mulai dari persoalan sejarah ya, sejarah pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia, yaitu masalah politik ya, yang harus diakui sampai sekarang masih menjadi salah satu sumber utama dari konflik Papua. Kemudian yang kedua ada masalah tentang ekonomi ya, masalah pembangunan yang tidak berkeadilan menurut yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Kemudian masalah diskriminasi, marginalisasi, termasuk juga kasus-kasus pelanggaran HAM dan kekerasan politik di Papua. Nah, itu beberapa secara umum ya, apa yang menjadi sumber utama dari konflik Papua yang sampai sekarang tentu sangat penting untuk diselesaikan sumber-sumber tersebut. Kenapa itu penting ya diselesaikan? Karena selama sumber-sumber konfliknya nggak diselesaikan, maka selama itu pula konflik akan terus berlangsung gitu kan. Apalagi sekarang dinamikanya sudah pada level konflik bersenjata ya, dari kontak tembak yang melibatkan kelompok pro kemerdekaan. Mereka ada yang menggunakan senjata, sementara dari sisi pemerintah juga mengerahkan aparat keamanan TNI untuk mengatasi persoalan tersebut. Ya, konsekuensinya apa? Ya tentu saja terutama masyarakat sipil ya, warga sipil jadi korban dari konflik dan kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Papua. Gitu. Baik, kita ngomongin konflik pada tanggal 5 Agustus lalu 2024 sempat terjadi penembakan oleh OPM kepada pilot asal Selandia Baru hingga tewas. Kemudian juga terdapat pilot yang disandra dari 2023 sampai sekarang dan itu diancam akan ditembak jika pembicaraan mengenai kemerdekaan tidak segera dimulai. Apakah ini merupakan cara mereka Mas untuk mendorong agar pembicaraan tentang kemerdekaan Papua dimulai? Ya, itu kan konsekuensi yang tak terhindarkan dari tidak terselesaikannya konflik Papua. Artinya para pihak tentu saja akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong apa yang menjadi tuntutannya dalam konflik tersebut, termasuk dalam hal ini organisasi Papua Merdeka gitu ya. Iya. Nah, dua kasus tadi ya seharusnya kan menjadi harus menjadi semacam catatan evaluasi bahwa terutama untuk mendorong penyelesaian konflik itu sendiri gitu loh. Mungkin hari ini sudah ada dua kasus, ke depan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi kasus-kasus yang sama di masa depan. Kenapa? Karena konfliknya terus berlangsung gitu kan. Dan para pihak yang terlibat di dalam konflik itu tentu saja akan melakukan berbagai upaya, baik bersenjata, non bersenjata, melakukan aksi-aksi lain untuk memastikan pihak lawan memenuhi tuntutan dan desakannya gitu. Nah, apa yang dikhawatirkan dari situasi tersebut ya
masyarakat sipil terutama yang tinggal di daerah-daerah yang rawan ya, terutama daerah-daerah yang selama ini intensitas kekerasan bersenjatanya tinggi, mereka yang menjadi akan terdampak ya dari kekerasan bersenjata yang melibatkan kelompok-kelompok bersenjata yang dalam baik itu dari OPM maupun juga dari aparat keamanan itu. Dan itu saya kira sudah banyak kasus-kasusnya ya. Iya, sudah cukup banyak Mas sampai sekarang. Dan kita tadi OPM ya, sebelum menjadi OPM, TNI mengubah nama dari KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata, menjadi Organisasi Papua Merdeka OPM. Apakah menurut Mas akan berdampak dalam menangani konflik di Papua ini, dan apakah ada perbedaan cara penanganan dari perubahan istilah ini, Mas? Nah, itu kan salah satu sejak awal kita mengkritik ya perubahan istilah ya dari KKB ke OPM, karena itu akan berdampak pada sejumlah hal ya. Artinya perubahan tadi tidak akan menyelesaikan persoalan konflik di Papua ya, justru sebaliknya akan semakin mengintensifkan gitu. Misalnya apa? Dengan perubahan istilah tadi ya, penyebutan tadi gitu ya, dari KKB ke OPM. Iya. Salah satunya ini akan berdampak pada misalnya potensi intensifikasi penggunaan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan Papua gitu. Kenapa? Karena diksinya kan soal kedaulatan, ya kan? Iya. Dengan alasan ada ancaman terhadap integritas, kedaulatan negara gitu ya. Kemudian separatisme itu kan menjadi ruang bagi tentara untuk masuk, ya kan? Dan menjadi yang terdepan ya dalam penanganan dinamika konflik Papua gitu loh. Dan kita tahu ya, tentara itu kan memang dilatih disiapkan untuk menghadapi peperangan gitu kan, kill or to be kill kan gitu kan doktrinnya gitu. Jadi kalau pendekatan itu yang masuk dan digunakan di Papua, maka ya konsekuensinya tadi intensitas kekerasan akan semakin tinggi, dan pada akhirnya ujungnya masyarakat banyak pihak yang menjadi korban gitu ya, termasuk juga saya kira TNI itu sendiri gitu loh. Kasihan ya, banyak aparat keamanan TNI Polri yang juga menjadi korban, terutama ya masyarakat sipil kan, yang banyak sekali saya kira kontak tembak itu yang melibatkan OPM dan aparat keamanan Indonesia ya, TNI Polri, yang kemudian berdampak ke masyarakat sipil, warga sipil yang jadi korban gitu loh. Iya. Korban. Baik langsung maupun tidak langsung ya, banyak sekali gitu. Baik. Korbannya dari masyarakat sipil itu sendiri, ataupun keamanan yang menjaga TNI dan Polri itu juga ya, betul. Mas ya. Baik, sudah sejauh apa upaya yang pemerintah lakukan untuk menangani konflik di Papua, Mas? Apakah sejauh ini upaya tersebut sudah cukup untuk menangani konflik di Papua? Nah, kalau kita coba cermati ya sejarah penanganan konflik Papua ya, sejak Papua diintegrasikan ke Indonesia, sejumlah pendekatan sudah dicoba oleh pemerintah, tapi ada satu yang belum. Apa nih Mas yang belum? Nih kita bicara yang sudah-sudah dulu ya. Ya. Di masa Orde Baru ya, sebelum 98, pendekatan utama yang digunakan oleh pemerintah ada pendekatan militeristik. Oke, pendekatan militer. Bahkan Papua pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Ya. Di bawah kebijakan tadi gitu ya, ribuan aparat dikirim ke Papua. Mereka melakukan berbagai operasi di sejumlah wilayah di Papua yang dampaknya adalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang masif terjadi di Papua selama masa Orde Baru. Menyelesaikan konflik enggak? Enggak, ya kan? Belum. Enggak kalau menurut saya, bukan belum gitu kan? Enggak akan menyelesaikan konflik. Coba kita cermati di hampir semua daerah yang mengalami konflik bersenjata, pendekatan kekerasan, pendekatan militer itu nggak menyelesaikan akar sumber utama konflik gitu loh. Oke. Bahkan semakin intensif gitu kan. Jadi itu menjadi siklus kekerasan yang terus berulang ya kan. Iya. Kekerasan akan terus terjadi gitu loh. Jadi kekerasan dilawan dengan kekerasan, maka akan melahirkan kekerasan. Begitu juga seterusnya. Itu logika pendekatan kekerasan. Kenapa kami tolak pendekatan itu dalam penyelesaian konflik? Papua nggak selesai dengan konflik gitu. Contoh lain ya, Aceh selesai dengan apa? Berdialog. Konflik Aceh, dialog, bukan kekerasan bersenjata, ya kan? Itu contoh pengalaman konkret, pengalaman nyata di Indonesia gitu loh. Konflik nggak selesai dengan penggunaan
cara-cara penyelesaian kekerasan, termasuk juga Papua. Setelah 98, memang pemerintah ya coba menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya non koersif. Mulai dari pendekatan kultural ya zamannya Gus Dur, kemudian setelah itu pendekatan penerapan otsus ya, otonomi khusus Papua yang banyak dikritik dan ditolak juga oleh masyarakat Papua karena ada misalnya soal inkonsistensi dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan pembangunan zamannya SBY, Presiden SBY juga pernah dilakukan gitu kan. Termasuk juga di bawah pemerintahan Jokowi kan, pendekatan ekonomi, pendekatan infrastruktur dan pembangunan semuanya dilakukan. Pertanyaannya, konflik Papua selesai enggak? Kan enggak. Belum, iya, enggak. Faktanya apa? Ya sampai sekarang konflik kekerasan bersenjata masih terus terjadi di Papua. Kenapa? Karena sumber utamanya nggak diselesaikan. Sementara pendekatan keamanan, pendekatan militeristik terus dilakukan, ya kan? Indikasinya apa? Aparat keamanan organik masih terus dikirim ke Papua kan? Hari ini di Papua ribuan aparat, baik organik maupun non organik gitu kan? Tentara juga terlibat dalam berbagai operasi dengan dalih adanya ancaman separatisme. Sementara yang sumber-sumber tadi nggak diselesaikan. Nah, ada satu pendekatan yang sampai hari ini belum dijalankan oleh pemerintah, yaitu pendekatan politik melalui dialog. Gitu loh. Indonesia punya modalitas sosial politik historis gitu ya, untuk menggunakan terkait dengan pendekatan dialog tadi. Tadi di awal kan saya bilang pengalaman Aceh itu modalitas sosial politik pemerintah gitu kan. Jadi pertanyaan kalau misalnya Aceh bisa diselesaikan dengan jalan dialog gitu kan, kenapa Papua enggak? Ya kan? Ini logika sederhananya aja gitu kan. Kemudian yang kedua, sistem politik Indonesia ya kan, demokrasi, terlepas dari banyak kritik gitu ya, bahwa demokrasi Indonesia terjadi declining, dekonsolidasi, kemudian menipisnya civic space gitu ya. Tapi sebagai sebuah sistem politik itu kan modal buat pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Apa modalnya? Yang namanya demokrasi, satu persoalan konflik itu kan modalnya kan demokrasi itu kan mendorong dialog ya kan, komunikasi, dialog sebagai satu tata nilai yang ada di dalam sistem tersebut gitu kan. Itu modal politik yang seharusnya mendorong pemerintah untuk mendorong penyelesaian Papua lewat jalan-jalan komunikasi, dialog yang melibatkan para pihak yang terlibat di dalam konflik itu gitu. Selain tadi modal tadi gitu ya, pengalaman tadi. Selain Aceh kan ada Poso juga bisa diselesaikan dengan dialog gitu kan. Jadi apalagi gitu loh. Maksudnya dengan modalitas tadi seharusnya pemerintah coba menggunakan jalan dialog untuk menyelesaikan konflik waktu itu, terutama yang menjadi sumber-sumber tadi. Bagaimana mengatasinya gitu loh. Baik Mas, apabila upaya dialog dilakukan dan upaya ini masih tidak dapat menyelesaikan konflik di Papua, apa yang sebaiknya dilakukan Mas? Ya apa yang sebaiknya dilakukan saya kira menurut saya ya nggak ada pilihan lain selain jalan politik atau jalan dialog tadi gitu loh. Karena itu satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik Papua dapat konflik Papua dapat diselesaikan secara bermartabat gitu loh. Hanya dengan dialog gitu loh. Di luar itu menurut saya apalagi pendekatan kekerasan ya, pendekatan militeristik gitu loh. Justru malah bencana kemanusiaan, soal pengungsi, kemudian banyak warga sipil yang menjadi korban, ya kan, meninggal luka-luka akibat kontak senjata, termasuk juga dari pihak aparat keamanan sendiri gitu. Menurut saya sih nggak ada pilihan lain selain dialog, karena itu satu-satunya jalan ya untuk mencari formula ya secara bermartabat ya. Bagaimana Papua ini bisa diselesaikan dengan baik dan bermartabat, terutama bagi masyarakat Papua. Gitu.
Baik, kalau tadi kan upayanya ya Mas, kita mengupayakan untuk berdialog. Kalau adakah mungkin kebijakan yang mungkin bisa diubah atau diperkuat untuk bisa menyelesaikan konflik di Papua ini? Nah, ya memang kebijakan-kebijakan yang selama ini penting dan misalnya soal pembangunan ya, ekonomi ya di Papua, ya itu bagian dari kebijakan yang harus tetap dilakukan oleh pemerintah meskipun selama ini ada banyak kritik gitu ya. Misalnya pendekatan kebijakan selama ini yang dijalankan oleh pemerintah cenderung top down. Oke. Dari atas ke bawah atau dari Jakarta ke Papua, cuman satu arah gitu kan. Nah, apa yang menjadi penting dari kritik tersebut, coba pendekatan itu misalnya diubah dari bottom up, jadi bawah, mendengarkan masyarakat Papua gitu loh. Sebagai satu proses penting bagaimana formula kebijakan di berbagai sektor ya, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan gitu ya, yang baik untuk diterapkan di Papua gitu loh. Oke, baik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks Papua betul-betul atau berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan orang Papua, bukan kebutuhan Jakarta. Baik, berarti harus diubah pendekatannya. Pendekatannya harus diubah dari top down jadi bottom up. Oke. Memperhatikan Papua juga, betul. Memperhatikan Jakarta juga, berarti harus adil ya Mas ya? Baik, oke Mas, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Ya. Terima kasih Mas Gufron sudah ngobrol-ngobrol di Good Talk pada hari ini ya Mas. Sama-sama, terima kasih juga. Baik Mas, untuk Smart Viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Muse TV. Bye-bye!